Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali, saya Ayu Ningsih, malam hari ini akan memoderatori kegiatan diklat hari kedua yang bertemakan bahan bahan ajar berbasis presentasi, yang mana uh, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu Ibu Presti Murni, Ibu Presti Murni Setia. SP. Oke, Ibu Presti Murni Sutiati SPD. Beliau adalah guru dari MTS Negeri 1 Magelang. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Presti. Halo Mbak Ayu, selamat Halo, malam semua teacher malam. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya kabarnya? Ceria sekali Alhamdulillah. ya Bu ya. Aduh jangan Bu, terlalu tua. Oke. Baik, Smart Teacher, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dan dengarkan paparan dari Ibu Presti yang sangat hebat ini ya, gitu. Aduh, Semoga kita bismillah. bisa Amin, dapat amin. kita dapat mengambil banyak ilmu dari beliau malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Presti. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua hingga malam ini kita masih berkumpul belajar bersama meskipun jauh, tetapi semoga apa yang kita lakukan bisa dicatat sebagai amal. Dan sebelumnya saya sapa dulu yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan IGTI, Dewan Legislatif, dan juga Ketua IGTI, Mas Bram, dan juga beserta dengan jajaran-jajarannya. Juga saya juga ingin menyapa Smart Teacher semuanya dari seluruh penjuru Indonesia. Selamat malam semuanya. Dan saya di sini tidak sendiri. Ada banyak teman di sini, ada Mas Gugu, Mas Syarif, Mas Rafiq, ada Mbak Ayu juga, dan Mas Triu juga banyak. Nanti kita di sini akan belajar bersama, bukan saya juga belum hebat sama, saya juga masih belajar. Semoga nanti dari sini kita bisa lebih punya wawasan karena kita bisa bertukar pengalaman dalam pembuatan media pembelajaran dalam bentuk presentasi PowerPoint. Maaf. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, sebelumnya mari kita buka dulu dengan membaca kalimat basmalah untuk yang beragama Islam, dan untuk yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, oke, kita akan bersama-sama berdiskusi ya dari mulai sebenarnya kenapa kok awalnya itu kok kita mau berdiskusi tentang PowerPoint, padahal sebenarnya apa ya, kalau bahan ajar itu kan banyak gitu ya, ada Word juga sudah sebenarnya cukup, kemarin PDF, ada yang lebih cerdas lagi yang MII itu ya. Nah, karena kalau kemarin itu dibicarakan PowerPoint, karena PowerPoint ini adalah media pembelajaran yang paling sederhana. Kalau misalnya kita presentasi atau misalnya mengajar di kelasnya sudah ada LCD yang permanen. Kalau cuma muter film aja kan sayang gitu ya.
Mungkin kalau misalnya anak cuma dikasih tulisan, ditaruh di papan tulis gitu, sayang. Atau misalnya pun pakai Word misalnya. Anak biasanya, Bu, ke atasin dong, ke bawahin dong. Atau misalnya, enggak, Bu, tulisannya kurang besar. Nah, kalau PowerPoint ini, walaupun dia dilihat dari belakang, itu tulisannya insya Allah sudah besar. Sudah bisa dilihat dari belakang kayak gitu kalau misalnya kita pakai LCD gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kemarin itu PowerPoint ini eh, menjadi apa ya, media yang penting kayak gitu untuk kita bahas di sini. Itu. Kemudian eh, sebentar. Nanti kita semoga lebih akan banyak berdiskusi daripada ini ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak pengalamannya menggunakan PowerPoint seperti Wido, Mas Rahman, Priana yang notabene sudah sering gitu ya menggunakan. Nah, mungkin nanti juga bisa berbagi di sini. Oke, saya coba share screen. Yang pertama kita mulai dari mengenal PowerPoint. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mengenal PowerPoint ya, karena PowerPoint ini adalah aplikasi bawaan Office yang kita tidak memerlukan pihak ketiga untuk uh, apa ya, untuk menggunakannya. Kayak misalnya uh, apa? Tidak perlu menginstal-instal ya di Office, kita install Office itu di dalamnya sudah include PowerPoint-nya kayak gitu. Terus kemudian keuntungannya apa menggunakan PowerPoint? Kenapa PowerPoint ini banyak dipilih? Ya mungkin teman-teman bisa nanti misalnya mau menambahkan gitu boleh ya. Uh, ya, yang pertama itu memudahkan guru untuk menjelaskan karena dia bentuknya pointers. Kita sudah membuatnya terlebih dahulu, kemudian tinggal menjelaskannya saja, menerangkannya, dan peserta didik juga tidak bosan kayak gitu. Yang kedua, memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang itu peserta didik kadang kalau misalnya cuman kita jelaskan atau tanpa dengan ada tulisan atau gambar gitu atau misalnya media lain, nah itu mungkin bosen gitu ya, bosen atau enggak ngantuk, enggak tinggal tinggal ngobrol sendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau PowerPoint kan ada yang dilihat. Misalnya di dalam PowerPoint ini kita bisa meletakkan uh, teks, tidak hanya teks tetapi di sana juga bisa diberikan hiasan-hiasan, misalnya di sini gambar atau misalnya ada uh, warna kayak gitu. Jadi uh, dalam satu file bisa banyak macamnya. Kemudian kita akan melihat yang pertama ini, ya kita masuk ke Microsoft PowerPoint-nya. Kalau kita biasanya kan kalau di dalam gambaran kerja Microsoft Office yang lain kan eh, kalau setiap misalnya Word, Excel itu punya masing-masing gambaran layar kerja kayak gitu. Nah, di PowerPoint ini juga sama seperti itu. Ada quick access toolbar, kemudian ada file name. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada ribbon toolbar. Nah, kemudian ada title slide. Nah, kemudian ada slide navigation kayak gitu.
Kemudian ada, nah ini saya pikir mungkin masing-masingnya bisa dilihat kayak gitu. Misalnya, oh iya, toolbar yang menampilkan menu-menu di dalam PowerPoint, slide yang di sana ada tulisan media, kemudian itu nanti kita bisa bikin layout slide-nya itu, misalnya ada title and content, atau misalnya title saja, atau misalnya tuh konten, nah itu nanti bisa kita pilih kayak gitu. Nah, kemudian Microsoft PowerPoint ini itu bisa bekerja dengan pembaca layar mana aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai JAWS, mau pakai NVDA, ini insya Allah bisa semua. Jadi tidak perlu add-on, menambahkan add-on tertentu. Atau mungkin kalau misalnya, kalau yang lain misalnya ada Microsoft Word editor kayak gitu ya, kalau di Microsoft Word. Kalau PowerPoint insya Allah sudah dibaca kayak gitu sama NVDA-nya. Nah, kemudian untuk shortcut-shortcutnya itu juga hampir-hampir sama kayak gitu. Jadi ya hampir-hampir sama, kayak misalnya F5 itu untuk menampilkan slide, kemudian Ctrl M untuk membuka slide atau membuat slide berikutnya, slide baru gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya kalau di sini memulai Microsoft PowerPoint. Nah, itu sama ya dengan apa ya namanya? Dengan kalau kita membuka program yang lain, kita bisa tekan tombol Windows, kemudian ketikkan PowerPoint, kemudian nanti bisa pilih absen, kemudian ditekan Enter. Nah, itu kemudian shortcut. Kemudian untuk membuat judul presentasi, kalau misalnya kita memulai presentasi, membuat presentasi sudah membuka PowerPoint, itu mesti akan dihadapkan pada mau pilih template yang digunakan atau mau membuat PowerPoint-nya sendiri. Nah, kalau kita mungkin memilih untuk yang ini ya, blank presentation, jadi nanti kita membuat slide-nya itu sendiri kayak gitu. Nah, kita misalnya itu lebih fleksibel. Jadi misalnya di situ ada yang tampil pertama mesti akan ada center title sama subtitle. Nah, itu bisa bisa dihilangkan satu. Misalnya kita mau center title aja lah, nggak usah dikasih subtitle, nggak usah dikasih, cuma akan diberikan judulnya aja. Nah, itu juga bisa kita lakukan kayak gitu. Iya. Kemudian itu ya untuk desain slide di awal mesti akan berbicara tentang judul. Jadi mesti mau nggak mau kita harus menuliskan judul apa yang akan kita buat presentasinya kayak gitu. Kemudian nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan slide baru, yaitu tadi dengan tekan menu home, kemudian di tab sampai ketemu new slide kayak gitu, kemudian kita bisa tekan enter. Nah, itu ya kalau navigasi seperti itu mungkin teman-teman sudah
banyak yang tahu. Kemudian untuk shortcut-shortcutnya, saya pikir juga sudah banyak yang menggunakan gitu ya. Nah, misalnya kan dari mulai apa namanya F5 untuk menampilkan slide. Kemudian kalau udah ada di slide yang ditampilkan, biasanya slide itu kan akan berjalan gitu. Nah, untuk menghentikannya, eh, kita bisa tekan kontrol, kemudian eh, kita tekan backspace untuk ke slide sebelumnya atau tekan spasi untuk slide berikutnya. Nah, kemudian itu kalau misalnya dalam posisi eh, apa namanya kita menampilkan slide. Nah, tetapi berbeda ketika kita mau editing slide-nya, itu mesti kita pakainya adalah eh, kalau misalnya slide itu sudah ada isinya, ya kemudian kita tekan page up, page down kayak gitu ya. Page up itu untuk ke slide sebelumnya dan page down itu untuk slide berikutnya. Kalau komputer yang laptop yang biasanya ada FN-nya, ada apa-apa harus dikombinasi sama FN. Nah, itu eh, FN misalnya FN panah bawah. Nah, untuk page page down, FN panah atas untuk page up. Nah, kita tekannya pakai FN itu. Nah, terus kemudian nanti kalau ngedit, dipaskan dulu, kemudian tekan F2, kayak kalau kita ngedit di Excel itu, kemudian habis itu baru kita masukkan teks yang ingin kita edit atau kita bisa menghapus uh, teks yang kita akan edit kayak gitu. Jadi kayak apa ya namanya seperti di Excel memang untuk ininya harus ditekan F2 dulu. Nah, untuk menutup editingnya kita tekan escape seperti itu. Uh, itu. Nah, kemudian yang biasanya banyak menjadi pertanyaan gitu ya. Apakah PowerPoint ini hanya akan berisi teks aja? Nah, tentunya enggak. Di sini kita bisa memasukkan kita bisa memasukkan file media yang lain di sana. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya kita mau memasukkan suara, gambar, nah itu juga bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya di dalam PowerPoint kita akan memasukkan suara untuk memberikan keterangan, nah kita bisa menekan salah satu uh, kita tekan ALT di menu toolbar itu ya, kemudian cari insert pakai panah kanan kiri atau tekan Alt N. Nah, kemudian nanti kita tekan tab. Nah, kemudian nanti bisa dengan cari media. Nah, di situ ada audio, video kayak gitu, screen record kayak gitu. Nah, jadi nanti kita tekan audio di sana. Nah, itu bisa from device sama record audio. Nah, kalau record ya kita mau misalnya ini dalam apa ya? Dalam file presentasi kita yang mau kita bagikan ke anak misalnya. Nah, itu kita kasih keterangan bentuknya audio. Jadi kita tulis teks, kemudian di situ ya udahlah beri keterangan biar anak semakin jelas kayak gitu. Nah, itu bisa kita pakai audio kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya kita mau memberikan gambar di sana, nah itu juga bisa dengan menekan Alt N, kemudian nanti cari picture. Nah, kemudian sama online picture atau from device kayak gitu. Kalau from device ya kita nanti akan diajak untuk browse di dalam komputer kita kemudian mengambil file gambarnya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya untuk animasi-animasi ya kita bisa juga membuat itu, tetapi karena kadang-kadang yang perlu dilakukan kita harus tahu misalnya varian-variannya itu seperti apa bentuknya begitu.
Oke. Kemudian eh, yang biasanya dilakukan adalah kalau teman-teman yang ini ya, itu kita bisa mendownload template yang disediakan. Jadi kadang-kadang eh, kita mendownload template PowerPoint dan kemudian ini supaya apa bentuk atau eh, PowerPoint-nya menarik. Makanya kita kemudian download template baru kita isi. Tetapi eh, yang seperti ini kadang-kadang kalau kita kesulitannya adalah kalau misalnya kita mau menghapus desain slide-nya. Misalnya di situ disediakannya adalah slide yang isinya konten aja. Nah, tapi kita sebenarnya mau bikin slide yang bentuknya itu eh, title title sama konten atau judul sama bawahnya adalah poin-poinnya gitu. Nah, itu agak kesulitannya kita mengubah slide-nya itu karena eh apa? Itu kan buatan biasanya harus menyesuaikan dengan eh apa ya namanya? Takut ini kepotong apa enggak gambar-gambarnya misalnya seperti itu. Nah, itu tapi bisa sih untuk sekedar misalnya eh, mengisi kalau misalnya kita udah sesuai dengan apa ya kebutuhan kita bentuk slide-nya udah sesuai dengan kebutuhan kita itu bisa kayak gitu. Eh, itu kali ya mungkin segini aja yang saya paparkan. Nanti kita akan lebih banyak apa ya ber berdiskusi aja gitu. Nah, eh, atau mungkin akan ada tambahan dulu dari Mas Syarif, Mas Gugum, Mas Tri, atau Mas Rafiq Halo, ya? izin menambahkan Mbak Presti boleh? Iya, ya mau ngomong silahkan Mas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ini ya. PowerPoint salah satu aplikasi yang sangat saya sukai karena banyak hal yang bisa dilakukan ternyata di aplikasi ini dan tadi yang disampaikan Mbak Presti menambah wawasan dan menambah apa namanya pengetahuan baru tentang PowerPoint ini. Sedikit sharing tentang PowerPoint juga. Tadi ada disampaikan tentang kita mendownload template dan nanti bisa kita gunakan dan tapi ada sedikit kendala mungkin bagi kita untuk mengcustom kembali template itu mungkin karena kita butuh mungkin untuk merubahnya menjadi tampilan title dan lain-lain sebagainya itu eh, yang pengalaman saya kemarin itu bisa di misalnya ada template yang kita tidak gunakan itu bisa kita siasati dengan cara menekan Shift F6 dari tempat pengeditan itu kita tekan Shift F6 untuk kita menuju ke pane apa namanya side pane kayak gitulah di tampilan sebelah kiri itu di situ ada ditampilkan slide lembaran slide yang kita bisa mungkin kita mau atur, kita mau uh, buat lagi atau kita duplikat. Kalau yang saya biasa gunakan itu salah satu fitur yang menarik itu adalah duplikat. Jadi kalau misalnya di bagian satu slide itu tinggal saya mau ubah lagi, itu saya menekan, saya arahkan ke misalnya slide 3 nih. Nah, slide 3 ini saya tekan Ctrl D untuk duplikat slide-nya. Kemudian saya panah bawah untuk ke hasil duplikatnya itu kemudian tekan F6 lagi untuk kembali ke tempat pengeditan dan saya bisa mengatur gitu bagian-bagian yang saya mau tambahkan atau yang kurangi. Nah untuk mengubah tampilan misalnya saya mau merubah itu menjadi tampilan uh, title misalnya kan yang paling di atas tuh beda itu tampilannya dengan yang sub-sub title itu yang sub slide gitu.
Biasanya itu bisa diatur di bagian desain ya, kalau nggak salah. Di bagian desain itu ada nanti eh, di situ menu untuk mengubah dari tampilan slide title dan juga isinya ya. Itu kalau yang title kan itu biasanya titlenya besar, kemudian tulisan keterangannya itu agak kecil. Nah, sementara kalau di bagian isi itu biasanya titlenya sedikit agak kecil di bagian atas dan eh, sub subtitlenya atau bagian isinya itu agak besar ke bawah. Nah, ada juga yang bagian yang apa namanya 1, 2 gitu. Jadi satu title di bagian atas dan 2 kolom di bagian isi itu bisa diisi dengan gambar atau juga dengan tulisan. Jadi itu sih yang saya mau tambahkan, Mbak Presti. Mungkin teman-teman yang lain juga mau ada tambahkan atau mau bertanya, silahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya, terima kasih Mas Fadli atas informasi tambahannya. Ya, Ya, wah ini luar biasa sekali ya. Uh, Paparan dari Ibu Presti dan sharing juga dari Pak Fadli. Yan, uh, baik kalau gitu kita mulai buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya. Untuk sesi pertama mungkin akan dibuka 3 pertanyaan. Yang mau bertanya silahkan buka mic-nya. Halo? ya, Maaf tadi nggak hanya suaranya bertanya, termute. tapi mungkin ada yang mau menambahkan juga boleh, gitu Oke. ya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Presti dan Pak Fadli atas paparan dan sharingnya. Itu sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi kita tentunya. Baik, untuk itu akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin untuk sesi pertama akan dibuka 3 pertanyaan. Yang mau bertanya silahkan buka mic-nya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mulyadi dari Aceh Mbak. Iya. Saya mau bertanya nih mengenai PowerPoint ya. Mungkin ini simpel bagi Mbak Presti atau Mas Fadli tadi, tapi saya udah berusaha untuk mencoba tapi nggak dapat ya. Gini Mbak, kan saat kita menampilkan atau saat kita persentase, misalnya kan itu ada title dan subtitle. Nah, di subtitle itu kan agak banyak tuh agak banyak muatannya isi dari title yang kita buat itu kan agak banyak. Nah, biasanya kan kalau untuk berpindah dari kolom A ke kolom B itu kan kita tekan spasi. Nah, kalau isinya itu agak banyak, kita tekan spasi sekali itu nggak bisa. Nah, ada nggak cara lain untuk menyiasati pindah dari kolom A ke kolom B itu agar dia bisa langsung berpindah? Dan itu yang pertama. Yang kedua, saat kita membuka slide tersebut, itu dia nggak langsung tampil penuh layarnya gitu, nggak langsung tampil penuh isi dari subtitle yang agak banyak tadi itu nggak langsung. Jadi kita harus tekan spasi baru dan penuh gitu. Nah, kira-kira ada nggak cara lain untuk menyiasati agar saat kita menekan saat kita membuka subtitle persentase kita itu bisa langsung kebuka penuh dan bisa dilihat oleh orang awas. Terus saat kita berpindah ke slide berikutnya langsung sekali tekan terus langsung pindah gitu. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Langsung satu pertanyaan mungkin langsung dijawab, nanti setelah itu berulang gitu. Oke. Pertama kali menekan PowerPoint membuka presentasi itu langsung kita, kalau misalnya biar layarnya itu tampil semua, itu kita tekan F5. Nah, F5 tunggu dulu. Kan biasanya apa namanya? Pembaca layar akan mengatakan waiting for PowerPoint kayak gitu. Nah, kemudian
Kemudian sesudah itu nanti baru kita tekan spasi. Nah, kalau udah tekan enggak, kalau misalnya sebelum itu kan kita bisa membaca judulnya, membaca isinya itu pakai panah atas bawah itu bisa. Nah, Ya. kemudian kalau misalnya kita mau ke next slide itu bisa tekan spasi. Cuma memang mungkin itu kalau misalnya tidak tampil penuh itu biasanya misalnya terlalu banyak teksnya gitu ya, atau misalnya terlalu banyak gambarnya misalnya itu nanti biasanya itu biasanya ini akan agak lama kayak gitu. Ya, jadi harus ditunggu dulu. Sebentar. Izin Mbak Moderator boleh sedikit Ya, nimbrung. boleh, silakan. Selamat malam Mbak Yu, Mbak Presti, apa kabar? Malam. Halo Mas, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bertemu di udara nih. Alhamdulillah Iya. bersilaturahim. Sehat ya. Pengalaman saya kalau masalah yang ditanyakan oleh siapa tadi? Mas Pak Fadli yang dari Mulyadi. Aceh. Pak Mulyadi dari Aceh. Pak Mulyadi ya. Ya, Mas Mulyadi salam kenal juga ya, kemarin di WhatsApp-nya belum dibalas. Itu sebaiknya kita kalau mau menyusun PowerPoint untuk yang mudah, biar mudah tampil ketika ditampilkan slideshow itu ketika ditekan F5 kemudian setelah dibaca panah atas bawah itu mengakses kalimat per kalimat yang muncul, kemudian tekan spasi, biar ditekan spasi lalu pindah ke next slide itu sebaiknya itu kan nanti ketika di editing ya, proses editing dan proses layout dan sebagainya itu kalau saran saya sih jangan dikasih macam-macam ya. Kan kadang ini kan mainannya dengan mainan visual ya. PowerPoint itu mainannya dengan mainan visual sehingga teman-teman yang yang lihat itu mereka mainan banyaknya main visual di situ. Sehingga ketika misalnya dalam satu slide kita ingin menjelaskan misalnya 5 langkah memasak nasi goreng misalnya judul title-nya. Ketika di subtitle-nya itu misalnya itu misalnya 1 sampai 5, 1 poin 1 sampai poin 5 itu misalnya mereka bisa dimunculkan poin 1 muncul 1 kayak muncul kayak animasi kayak gitu sampai itu nanti poin kedua muncul diklik nanti baru muncul gitu. Nah, usahakan kita menghindari editing yang seperti itu sehingga memang sih kelihatannya nggak indah gitu ya, tapi saya ada teman atau guru lah, saya bilang guru tunanetra yang mengatakan selagi kita bisa menampilkan atau mempresentasikan apa yang kita bisa presentasikan melalui PowerPoint, tampilkan saja semampu kita, semaksimal kita. Artinya jangan kita ingin membuat desain yang bagus, tapi ketika presentasi nanti gelagapan gitu. Misalnya gelagapannya kita nganggapnya sudah pindah slide, ternyata ketika di spasi nggak muncul gitu. Akhirnya kan pernah juga saya mengalami beberapa kali di situ ya, ketika presentasi di depan teman-teman yang lihat dikiranya sudah muncul dengan PD-nya, saya menjelaskan ternyata belum gitu ya. Memang ketika presentasi selain kita menggunakan file presentasi kita juga harus menguasai bahan gitu. Jadi kalau PowerPoint ini hanya sekedar penunjang bila mana kita lupa dan memvisualisasikan kepada audiens kita yang lihat gitu. Itu sih sedikit masukan dari saya, Mbak Yu, Mbak Presti. Ya, terima kasih Mas Heri. Iya, saya juga sering ya, mungkin maksudnya Pak Mulyadi ketika Bapak ini mendownload PowerPoint yang disediakan, misalnya kan ada
website-website yang dia memang menyediakan bahan ajar berbentuk PowerPoint. Nah, itu memang mereka sudah dilengkapi dengan apa ya namanya? Dengan transisi animasi kayak gitu kan. Nah, di situ juga banyak gambar-gambar yang misalnya sebenarnya niatnya itu untuk mempercantik PowerPoint, tetapi kadang-kadang memang di pembaca layar itu agak berat. Jadi memang kita harus menekan sespasi dulu beberapa kali, lihat dulu panahnya. Panahnya udah muncul belum slide berikutnya atau masih di slide yang itu. Nah, jadi kalau misalnya mau begitu, ya, iya, mungkin tekan spasi untuk next slide, tapi dilihat apakah itu sudah masuk ke slide berikutnya atau belum. Nah, itu caranya jadi tekan panah atas bawah. Atau kalau misalnya nggak begitu, kita masuk ke klik kanan atau aplikasi. Nah, aplikasi, kemudian di sana ada next slide, go to next slide. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu. Ya, silakan. Ada yang ingin menambahkan mengenai materi PowerPoint? Ya, izin lagi Mbak Ayu. Ya, silakan. Mengenai di slideshow, kalau teman-teman kira-kiranya ketika ditekan spasi nanti sulit ya untuk berpindah, atau mungkin karena ada tampilan yang tadi ya, yang tampilan yang animation transisi dan sebagainya itu, saran saya sih menggunakan shortcut saja di situ. Cuma nanti untuk membuka list dari slideshow slide yang ada, misalnya kita slide-nya ada berapa, misalnya bikinnya ada 20 slide. Nah, kita sebaiknya tampilkan list yang tadi, atau cara Mbak Presi tadi ya, pakai aplikasi slide tadi ya, atau shortcutnya itu, aduh saya lagi nggak pegang laptop. Coba teman-teman sambil dipraktekkan deh, sambil buka slideshow. Kalau tidak Ctrl D, Ctrl S, antara itu saja, saya lupa lagi. Nah, di situ nanti muncul list dari slide yang dimaksud, nanti judul-judul masing-masing slide nanti ada. Nanti teman-teman kalau mau menuju slide berikutnya tinggal cari judul slide-nya, kemudian tekan enter. Nah, di situ nanti akan terbuka slide-nya dan kita bisa melanjutkan presentasi kita gitu. Itu saja sedikit, mohon maaf. Terima kasih. Oh iya, itu sih tadi menyambung sama Pak Heri Mujianto, apa siapa tadi namanya? Maaf, tadi saya keluar. Jadi sebenarnya terkait slide presentasi yang ketika ditampilkan slideshow atau diedit aja, itu ada agak sedikit kesulitan. Ya memang itu terkait dengan segi visualisasinya, karena trennya teman-teman awas itu ketika membuat presentasi itu kalau bisa slide-nya minimalis dan mereka buatnya kayak kotak-kotak, bukan kotak-kotak sih, pokoknya ketika diklik itu bisa langsung tampil, jadi dia modelnya kayak hyperlink gitu. Itu yang kadang-kadang membuat ketika di slideshow tidak langsung tampil ininya, tidak langsung tampil materinya. Nah, jadi memang sebaiknya ketika mendownload template atau mengedit slide PowerPoint yang dari orang lain, yang bukan original buatan kita, yang bukan kita edit, kita bangun dari awal, sebaiknya memang dicek itu bentuk penyajian materinya atau bentuk penyajian kontennya bagaimana, apakah biasa-biasa saja atau pakai animasi yang macam-macam, karena ya itu ngaruh banget sama pembaca layar. Dan biasanya ketika kita buka, ketika kita berusaha ngedit, itu bahkan bisa crash pembaca layarnya. Jadi ya benar kata Pak Heri tadi, itu sebaiknya kita fokus di bagaimana cara menampilkan poin-poin apa yang hendak kita sampaikan dalam bentuk slide itu tadi. Itu sih Mbak Pres. Iya. Sedikit Mbak, tadi barusan silakan. disampaikan oleh Mas Harif itu ya, masalah gambar. Emang sih kemarin tuh saya pernah coba buat dari awal ya, bukan ngedit atau bukan download ya, saya buat sendiri.
Cuman di bagian subtitle itu agak banyak gitu teksnya gitu, nggak ada gambar-gambar saya buat. Tapi tetap aja tetap aja dia kalau kita tekan spasi itu dia nggak langsung pindah ke slide berikutnya gitu. Terus tampilannya itu tadi Mbak Presti bilang bahwasanya kalau kita tunggu lama-lama dia penuh sendiri, nggak penuh-penuh gitu. Nah itu gimana tuh kasusnya? Mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Mas apa tadi ya, misalnya buat langkah-langkah buat nasi goreng katanya gitu, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu kan. Kan kita buat tuh sampai 10 misalnya. Nah itu kan otomatis kan halamannya penuh ya. Jadi kesannya itu kayaknya lebih dari 1 halaman gitu. Jadi dia nggak kita tekan 1 spasi itu dia nggak nampil-nampil. Jadi kita tekan baru berapa spasi baru dia pindah ke slide berikutnya gitu. Iya, iya. Jadi kalau membuat PowerPoint itu memang disarankan tidak terlalu banyak kata di sana. Jadi 1 slide itu maksimal sekitar 33 kata aja gitu. Jadi sesudah itu nanti kalau misalnya ini belum cukup nih, masih ada poin yang berikutnya. Nah, nanti kita masuk ke slide berikutnya, kemudian title-nya kita hapus aja, terus kita masuk kita ke kontennya gitu. Jadi misalnya ini kita membuka slide terakhir ya. Sebentar, saya tekan page down sampai slide terakhir. Nah, terus kemudian kita tekan Ctrl M untuk misalnya udah selesai nih urutan urutan 1 sampai 5. Nah, tapi masih ada 5 lagi nih, 10 poin misalnya. Ya udah, kita masuk ke slide berikutnya aja, Ctrl M. Nah, terus kemudian title-nya dihapus, tekan delete pada title. Nah, udah. Tinggal kemudian kita tuliskan yang 6 sampai 10-nya di situ. Jadi 1 slide-nya kalau misalnya memang poinnya harus 10, itu tidak dihabiskan di 1 slide itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak berat dibuka di slide-nya. Mungkin bentar. Mbak, oke, itu solusi yang baik menurut saya. Jadi kita pindah ke slide berikutnya untuk menambahkan poin yang lain ya. Jadi itu slide-nya itu tadi akan ada title itu langsung kita buka dulu title-nya, terus baru kita delete atau gimana itu, Mbak? Iya, kita buka dulu di kan kalau misalnya slide default itu kan biasanya biasanya ada title sama Subtitle. subtitle kayak gitu. Nah, itu kita bisa ganti-ganti dengan layout yang yang kita bisa pilih. Nah, kalau misalnya cuma dibutuhkan body title-nya subtitle-nya aja yang bawahnya itu kita tinggal delete title-nya aja. Tapi kalau misalnya kita butuh yang lain, kita bisa layout slide-nya itu pakai cara menu layout. Kemudian desain ya. Pokoknya nanti kita bisa di situ ada pilihan, ada to content, title and content, title only, di situ ada. Jadi kita bisa pakai yang itu untuk layout slide-nya. Nah, kalau misalnya kita, ya itu tadi bisa dihapus sendiri juga bisa, kayak gitu. Iya.
pakainya home. Nah, di home ini ada layout. Nah, kemudian di sini ada pilihan title and content, ada comparison, ada content with caption. Itu biasanya kalau misalnya kita menampilkan gambar, terus ada captionnya gitu. Terus ada section header. Kemudian ada title only. Kemudian ada picture with caption. Kemudian ada title. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Kayak gitu. Nah, jadi slide itu bisa kita layout sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Pak Mulyadi. Oke Mbak, makasih Mbak. Sami-sami. Oke, sebelum ada yang menambahkan, saya mau mengingatkan kalau sudah ada link untuk presensi di chatbox. Mbak moderator, Mbak Ayu Ya. ya. Usulan Mbak, kalau bisa presensi itu dikirim ke grup WhatsApp aja Mbak, karena di Zoom ini terkadang banyak ya dari teman-teman yang kesulitan untuk sambil mendengar sambil ngakses gitu. Oh ya, nanti dikirim sama panitia di grup. Terima kasih Pak atas sarannya. Iya Mbak, sama-sama. Baik, sebelumnya ada yang mau nambahin lagi mengenai diskusi ini? Oh, kalau gitu saya deh yang mau nanya ke Mbak Presti. Oke. Ya, nah, selama menggunakan bahan ajar berbasis apa presentasi PowerPoint ini ya, ada nggak sih kendala yang pernah dihadapin gitu? Tadi aku nggak terlalu dengar apa udah bahas atau belum yang ini ya, cuman aku pengen nanya sih dari tadi kayak gitu. Iya. Kenapa? Iya. Kalau biasanya saya dulu seringnya itu menggunakan ini ya, apa namanya, template, download template, kemudian diisi. Nah, ya itu kendala saya ya tadi ketika mengisi template itu kalau misalnya mau menyesuaikan layout slide-nya seperti yang kita inginkan, sebenarnya kan kalau bisanya bisa, tetapi apakah animasinya kepotong atau enggak, nah itu mungkin ya kemudian jadi kendala adalah harus meminta tolong orang gitu ya untuk melihatkan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau bikin animasi sendiri, mungkin ya itu bisa mungkin dengan transisi animasi, tetapi misalnya kita satu varian transisi itu misalnya harus melihat juga ini pas apa enggak, misalnya untuk pembuatan bahan ajar kayak gitu. Jadi ya biasanya kan mungkin dikasih bunga-bunga atau apa kayak gitu biasanya kan. Tapi dikasih makanan. Boleh. Jadi biasanya untuk animasi ini hal-hal yang berbau-bau apa ya, memang visual itu memang agak kita perlu orang untuk melihat ya. Melihat visualnya udah bagus atau belum ya, udah sesuai atau belum. Iya. Terus sekarang mah saya lebih ke ini apa ya namanya, dikasih keterangan aja di dalam bentuk voice kayak gitu. Jadi dikasih keterangan dalam bentuk voice.
Jadi di record voice-nya gitu. Oke. Siapa lagi? Sebenarnya saya juga pengen sih belajar PowerPoint lebih jauh ya, soalnya saya juga kan masih basic banget gitu. Nanti bolehlah belajar ke Mbak Presti ya Sama-sama, kita sama-sama belajar. Saya juga untuk masih buat basic ya. bahan ajar gitu. Oke, silahkan yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya juga? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ardiansyah dari SLPA Budi Nurani Sukabumi. Mbak Presti, Ya, halo, apa kabar? sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir ketemu masih mahasiswa di UNY. Iya. Sudah lama sekali. Iya, sudah lama sekali. Sehat Mbak Presti ya? Alhamdulillah juga sehat sehat. semuanya. Iya. Oh ya Sehat. Mbak Presti, ini mumpung ada momen pelatihan nih. Sebetulnya untuk penguasaan PowerPoint saya ini kan sangat basic banget. Ya Bahkan dulu sering dibully teman-teman waktu masih kuliah juga. Wah, PowerPoint-nya polosan katanya. Itu kan basic banget. Apalagi setelah mengajar di SLP lebih jarang lagi digunakan. Ya apalagi di SLP kan sangat, bahkan bisa dikatakan hampir jarang ya, hampir tidak pernah, kecuali di momen-momen memang kita harus menggunakan itu gitu. Nah, namun setelah saya misalnya menghadapi kelas-kelas atas ya, SLP terutama SLPA ini kan yang di kelas-kelas atas misalnya SMA LP, SMP LP itu kan kesini kita perlu model pembelajaran yang menarik ya. Dengan PowerPoint itu kan bisa dimasukkan musik, bisa dimasukkan apa namanya, mungkin potongan-potongan dari cerita gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya mendasar sekali Mbak Presti nih. Mungkin bisa dikasih sedikit saja panduan yang basic gitulah, yang dasar untuk memasukkan voice yang mungkin langkah yang mudahnya kalau ada shortcut-nya gitu. Itu aja sih Mbak Presti ya. Terima kasih untuk jawabannya sebelumnya. Nah, ini nih yang saya mau tanyain juga. Boleh silakan Mbak Presti dijawab. Ya. Oke. Bismillah. Kalau misalnya kita kan biasanya misalnya kita sudah siapkan voice-nya yang dipotong-potong atau kita bisa record sendiri, itu bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mau masukkan voice, kita bisa tekan Alt N ketemu sama insert. Ini ya apa namanya? Insert. N ketemunya insert. Ya, sorry ininya tuh memang. Kemudian nanti kita tekan tab sampai ketemu media. Nah, media ini ada video, kemudian audio, kemudian ada screen recording. Oh iya. Nah, di situ. Nah, kemudian kita tekan audio. Audio kalau misalnya kita mau memasukkan audio, kita tekan audio. Kita tekan enter di audio. Nah, terus habis itu di sini kita pilih record audio atau audio on my PC. Nah, kalau record audio kita tekan record audio gitu ya. Nah, kemudian record audio kita enter. Record sound. Kemudian record. Nah, record ini kita tekan enter. Nah, terus oke. Iya. Ternyata gampang ya kalau kita tahu ini ya alurnya. Nah, jadi nanti dari situ nanti tinggal kita kasih yaitu tadi keterangan. Tapi jangan banyak-banyak juga, karena kalau misalnya nanti satu slide gitu ya, kita kasih keterangan terlalu misalnya berapa menit gitu.
jangan sampai satu slide-nya 5 menit, itu juga bikin berat. Jadi keterangan tapi Ngaruh. ya sedikit kayak gitu. Terus kemudian nanti slide berikutnya kasih keterangan lagi tapi sedikit. Jadi nggak banyak. Gitu. Nggak bisa misalnya satu slide 10 menit kayak gitu kan, nanti berat juga. Ya. Sama itu. Jadi Iya. saya sempat kepikiran begini, Mbak Presti ya, kalau untuk pembelajaran di SLP terutama untuk tunanetra kelas atas ini kan kalau kita harus muter sound dari file-file itu kan lama, kita harus nelusuri satu-satu. Kalau alangkah lebih efektifnya kalau bisa dirangkai dalam PowerPoint, meskipun dalam potongan-potongan pendek yang perlu-perlu saja gitu, kayaknya menarik Ya, gitu. dipotong. Gagasan seperti itu. Nah, itu gagasan saya seperti itu. Apalagi untuk anak-anak SLB sekarang, SMP, SMA ini udah pada pegang gadget semua. Padahal kadang kita belajarnya juga cuman kirim file gitu kan, mereka pelajari, kemudian mengerjakan juga melalui itu. Kadang-kadang braille itu sudah mulai lambat laun ditinggalkan, maka kayaknya perlu ada inovasi-inovasi seperti ini, kayaknya perlu sekali. Iya. Ya, mungkin itu. Terima kasih Mbak Presti untuk sharingnya ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Pak siapa namanya tadi? Mas Ardiansyah. Bapak ya, Bapak. Oke, Pak juga boleh, sekarang udah bapak-bapak. untuk Pak Ardiansyah dari Mbak Presti, terima kasih banyak Mbak. Ini sangat berguna sekali sih, soalnya saya juga masih belum tahu ya cara masukin suara ke PowerPoint gitu. Keren banget ilmunya. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari saya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi. Sudah Jadi kata saya. Ya, selamat malam Ibu Presti, moderator dan rekan-rekan semuanya. Setelah Bapak Ardiansyah tadi bertanya, saya jadi tergelitik juga untuk nongol di kesempatan malam hari ini, karena satu, kemarin saya tidak bisa ikut serta berpartisipasi untuk bertanya, tapi hanya mendengarkan saja. Dan malam ini walaupun sangat terlambat, saya sangat pengen ngomong di kesempatan malam hari ini, Mbak Presti. Ibu Presti, mohon maaf sebetulnya. Saya nggak apa-apa, biar cepat kalian saya. Iya, oke. Saya Pak Widu dari MTSN 1 Kota Kediri, Jawa Timur. Ya, kebetulan di sini tuh sedikit ingin bertanya dan mungkin menyampaikan pengalaman yang mungkin sedikit memalukan kali ya. Jadi gini, saya sering sekali ketika ulangan harian, ketika memberikan ulangan ataupun pemilihan harian kepada anak-anak, itu menggunakan PowerPoint. Jadi saya tidak memberikan berupa lembaran-lembaran soal terus saya fotokopi lalu saya zoom atau saya bagikan kepada anak-anak, tidak. Tapi saya seringnya menggunakan PowerPoint dalam gimana? Ya, paperless soalnya kan nanti dibuang juga. Iya, apalagi banyak dan bikin berat-beratin saya aja kan. Jadi saya hampir nggak pernah gitu kan seperti itu. Saya menggunakan PowerPoint. Ya kebetulan di kelas kami sudah ada fasilitasnya. Hanya saja begini Mbak Presti, saya orangnya pemalas kali ya. Saya pemalas dan pengennya nggak mau ribet. Ketika saya sudah membuat soal dan dimasukkan ke dalam slide-slide di PowerPoint, saya selalu meminta tolong sama teman, tolong dong dijadikan otomatis untuk bergerak sendiri. Mungkin 30 detik atau 40 detik atau 45 detik. Dan nanti biar anak-anak terkejut, ini tolong kasih suara bom. Jadi ketika slide-nya itu pindah, blare ya gitu. Saya suka sekali seperti itu Mbak Presti. Tapi sayangnya, jeleknya saya itu nggak pernah belajar untuk membuat seperti itu.
slide itu bisa bergerak sendiri dan memasukkan suara ketika slide itu berpindah. Saya kenapa kok melakukan hal itu? Karena ketika saya memberikan ulangan harian, saya keliling dari depan ke belakang ataupun ke samping, biar anak-anak itu emang fokus. Jadi tanpa saya harus menunggu di meja untuk memberikan ataupun untuk menekan spasi, ya jadi saya selalu seperti itu Mbak Besti. Nah, yang ingin saya tanyakan, caranya piye toh saja nih dari kemarin, soalnya saya itu sukanya minta tolong teman-teman terus sih tanpa mau belajar. Nah, ini saya jadi pengen tahu nih caranya itu gimana tuh sebenarnya itu Mbak Besti. Terima kasih. Cara untuk supaya menampilkan slide-nya itu 30 detik terus ganti gitu ya? Atau gimana? Ya, lalu ganti dan bersuara. Ketika ganti itu bersuara. Dan di situ kan ketika slide itu berpindah, itu kan tergantung durasi yang masih tersisa ya. Nah, anak-anak kan ketika, itu masih 5 detik lagi, jadi segera dipilih. Oh, itu masih 10 detik lagi, masih ada waktu untuk berpikir. Jadi gitu saya, kalau tujuan saya itu memberikan teknik ulangan seperti itu, gitu Mbak Esti. Kamu ke atas, kan? Ya, oke. Kan enter. Iya. Oke, langsung ya. Untuk yang apa namanya? Untuk yang menampilkan slide secara berapa detik nanti ganti, itu bisa diatur sih sebenarnya. Cuman mohon maaf, mungkin nanti ada yang bisa menambahkan yang ini. Terus kemudian yang untuk dikasih bunyi-bunyian itu kita masuknya ke ini, Wido, ke transisi. Oh, transisi. Itu di menu apa? Menu transisi. Bentar. Menunya di transisi, kemudian nanti ada transisi. Nah, transition, kemudian nah, di situ ada timing, sound. Oh iya. Sound itu nanti kita tekan enter di sini. Nah, terus kemudian di sini ada no sound, ada stop previous, ada tepuk tangan. Iya, betul. Iya, Ada iya di sini. Ada bomb, ada freeze, ada kamera. Nah, pokoknya di situ. Nanti bisa kayak gitu. Nah, transisi ya. Bisa. Nah, itu juga bisa diatur. Misalnya slide-nya itu suaranya itu mau dimainin pada saat jam 12 dong. Iya, bentar. Kalau apa namanya? Iya, bentar. Kalau misalnya itu mau di-play pada saat pertama kali slideshow-nya ditampilkan atau setiap pergantian slide itu juga bisa diatur. Begitu. Begitu ya. Berarti udah-udahnya di menu transisi ya. Oke. Tadi disebutkan ada timingnya di situ ya, apakah nanti untuk memberikan durasi lamanya waktu pergantian slide juga di situ apa? Yang sampai ke situ. Oh, gitu. Oke. Nanti mungkin biar ditambahi Profesor Syarif nanti mungkin ya. Iya, mana kan. Oke. Ya, mantap teman-teman Pak Presi dan rekan-rekan semuanya. Salam hangat dan salam sehat selalu. Sehat-sehat. Amin. Teman-teman. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan ada yang ingin menambahkan lagi atau yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mendengar suara saya? Ya, dengar Iya. jelas Ya. suaranya. Assalamualaikum Mbak Ibu Presti ya. Selamat malam dan teman-teman semuanya. Saya juga di kesempatan malam ini ingin menanyakan terkait dengan penampilan slideshow ya untuk PowerPoint. Tadi terkait dengan slide yang diganti dengan Halo, suaranya hilang. Suaranya hilang atau Suaranya hilang, Pak Fajar. kayaknya keluar. Oh, terlempar ya. Mbak Ayu. Ya. Iya, Pak. Nambahin dikit tadi yang terkait pertanyaannya Iya, Mas Yudo. silakan. Untuk supaya slide itu pindah otomatis, ada di menu transition juga sebenarnya di ujung itu. Ada di menu yang paling ujung, nanti di situ ada menitnya kalau nggak salah, detiknya apa, menitnya apa gitu. Nah, terus juga bisa solusinya kalau memang mau otomasi itu di ekspor jadi video aja PowerPoint-nya, itu kan bisa. Jadi tinggal masuk ke menu file, terus cari menu ekspor, nanti di situ ada pilihan create video. Jadi slide-nya tidak ditampilkan sebagai PowerPoint tapi sebagai video. Kalau memang mau dibuat otomatis. Baik, terima kasih Bapak atas tambahan sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya boleh? Iya, boleh, silakan. Saya Maulana dari SLB Semarang, Negeri Semarang ya. Yang pertama untuk Mbak Presti, saya ingin tanyakan, tadi kan dari Mbak moderator sudah menanyakan kendala ya. Nah, kendala itu kan tadi yang dijawab hanya dari pengaturan template. Nah, ini saya tanyakan tuh yang pertama kendala dari respon peserta didik. Itu ada kendala nggak dari respon peserta didik maupun dari ortusisnya gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak sih kalau ini untuk PowerPoint ini itu di dalamnya PowerPoint cuman file extensionnya jadi PDF. Contoh kayak kemarin kan bisa. hasil scanan itu kan foto. Nah, foto jadi PDF bisa kan? Nah, ini kalau PowerPoint bisa nggak jadiin PDF gitu? Iya, Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maulana. Langsung aja ya. Kalau untuk kendala dari respon peserta didiknya, sejauh ini mereka welcome gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya saya cuman bertanya untuk yang tampil nggak? Tampil. Udah Bu, udah gitu. Nah, saya kadang suka iseng juga, mereka belum selesai belum selesai mencatat atau belum selesai mengerjakan atau misalnya masih mau melihat. Nah, itu saya tekan next slide. Nah, itu Bu belum selesai. Jadi mereka memang memperhatikan kayak gitu. Jadi terus kadang saya pindah begitu. Memang untuk sengaja saya begitukan untuk melihat respon anak kayak gitu. Nah, terus terkait dengan apakah itu bisa disimpan ke PDF, itu bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan membagikan slide presentasi kita ke orang gitu kan. Nah, itu kita simpan dengan file yang ekstensinya simpan ke PDF, itu bisa. Nah,
caranya itu sama. Jadi Save as aja, kemudian di situ ada pilihan PPT, PPS, atau PDF kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Berarti ini saat akan merubah extensionnya, berarti kita harus membuka file tersebut atau bisa dari luar gitu. Jadi nggak usah dibuka. Harus buka dulu PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita masuk ke Save as itu loh. Kalau kita mau nyimpan kan pakainya Save as, nah terus nanti file name, bla bla bla. Nah, terus ada file of type. Nah, itu nanti di situ pilih PDF. Oh, jadi nggak bisa dari luar gitu Mbak ya? Nggak bisa. Oke. Terima kasih Mbak. Oke, cukup. Oke. Baik kalau gitu karena sudah mendekati penghujung acara. Mungkin Izin moderator. satu pertanyaan Boleh lagi nggak? kali. Izin moderator. Yang saya tadi ya. Yang Fajar tadi. Sempat Boleh, terputus. boleh. Iya. Maaf ya untuk silakan, Pak. mohon maaf untuk teman-teman semuanya ya. Saya Fajar Andrianto dari MAN 1 Gresik. Mohon maaf sempat terputus karena sinyal yang tidak mendukung ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Presti dan juga moderator. Ingin menanyakan terkait misalnya kita sudah menyiapkan materi di PowerPoint ya. Sedangkan kan kalau untuk anak-anak yang kalau seperti saya ngajar di tempat yang reguler dan juga teman-teman yang lain tentunya kan dibutuhkan yang namanya tampilan yang menarik. Gimana caranya menampilkan tampilan di slideshow itu menjadi menarik dengan cara mengambil template dari web. Biasanya kan kalau teman-teman yang awas kan biasanya ngambil template dari web kemudian dimasukkan ke slide tersebut. Itu gimana caranya? Itu aja sih. Oke. Sebenarnya begini ya, itu yang tadi saya katakan bahwa bisa untuk mengambil download template itu bisa, dan beberapa website itu memang menyediakan template. Nah, itu disediakannya juga dengan tujuan-tujuan yang sudah spesifik, misalnya untuk template edukasi, template bisnis, itu sudah ada sebenarnya, dan kita tinggal mengisi template-nya aja. Cuma memang bisa untuk begitu, tetapi kendala kita adalah, kalau saya ya, itu ketika kita mau layout desain slide-nya. Nah, itu jadi misalnya di situ yang disediakan itu ada header di bawahnya, ada footer di bawahnya, kemudian oke lah footernya bisa kita delete. Nah, footernya ke delete. Tapi ini gambar animasinya nyambung apa enggak ya? Masih nyambung apa enggak ya? Kayak gitu. Atau enggak, ini animasinya ditampilkannya per slide atau semuanya, kalau misalnya kita slideshow, semua animasinya tampil ya. Nah, gitu. Jadi kira-kira memang itu bisa. Gitu. Nah, cuman kendalanya adalah kita memang harus perlu pihak lain untuk melihat manis enggak ini presentasi kita. Gitu. Gitu, Mas Fajar. Berarti ini ya lebih, kalau misalnya dibuat per slide itu juga nanti juga membutuhkan pihak ketiga ya? Iya, bisa begitu. Kecuali kita hafal, misalnya tema ini, gambar ini tuh bentuknya seperti apa. Nah, cuman kan masalahnya banyak toh. Jadi bisa sebenarnya kita melihat dulu, kita minta tolong yang melihat dulu untuk melihatkan ini gambarnya seperti apa. Jadi satu-satu kita telusuri. Cuman kan kadang-kadang mungkin pada saat kita membuat slide lagi itu ya itu tadi nyambung enggak kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya tampilan visual ya begitu. Kendalanya dari sisi visualnya tetap ya. Visualnya iya.
Ya. Barangkali ada treatment lain, ada Saya teman-teman yang pernah biasanya memang Iya. melibatkan anak, Pak Fajar. Jadi jadi ketika kita bikin slide itu, ajak anak untuk melihat ini sudah cantik apa belum misalnya. Ya Bu, misalnya. Dia akan dengan senang hati malah kalau diminta. Hah? Iya bentar toh. Diminta bantu untuk membuat slide kayak gitu. Maksudnya mempercantik slide kayak gitu. Mereka akan Berarti itu masuknya di layout design ya? Kalau misalnya mau mencoba. Iya, di transisi, Mas. Di transition. Iya. Bentar. Iya, transisi. Nah, nanti ada transition effect untuk melihat gambarnya kayak gitu. Kemudian kayak gitu. Terus animasi juga. Oh, gitu ya. Ya. Mungkin yang sederhana mungkin bisa dicoba ya. Kalau animasi bergerak nggak mungkin. Kalau tunanetra yang totalnya nggak bisa. Ya itu tadi kita melibatkan. Ini jangan dimatikan kompornya. Buat apa? Ini masih rebus air. Iya. Buat apa? Oke. Mungkin itu, terima kasih Bu Presti atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin ada tambahan dari yang lain juga. Silahkan. Tadi Mas Rafiq tuh mau ngomong tuh. Mau menambahkan. Oh, enggak. Tadi saya ingin menambahkan terkait yang ditanyakan Mas Wido tadi. Masalah durasi pergantian slide sih. Itu. Mungkin yang Pak Fajar dulu nih yang dituntaskan dulu. Mungkin. Silakan. Oke. Udah ya? Sedikit aja sih. Terkait tadi komennya Mbak Presti itu. Tadi kan katanya Mbak Presti ngajak anak-anak ya. Yaitu pada akhirnya. Salah satu trik sebenarnya. Nah, cuman gampangnya kita pakai fitur kolaborasinya Google Slide aja. Jadi PowerPoint kita itu di-upload ke Drive, terus nanti tinggal sharing, bisa tuh. Jadi anak-anak ngeditnya pakai perangkatnya mereka semua. Jadi tidak perlu ngumpul di titik laptopnya kita. Dan itu yang menyenangkan sih, karena juga kadang jadi lucu-lucuan ya, entah yang satu jahil nambahin apa, yang satu ya jadinya betul. Jadinya jadi proyek kolaborasi. Oke, terima kasih Mas Syarif, Pak Syarif. Gimana? Pas Rafiq tadi, Pas Rafiq. Iya, Mbak Presti. Tadi ya pertanyaan dari Mas Wido sudah belum terjawab kayaknya, yang terkait durasi pergantian slide ya. Itu betul, menunya ada di menu transisi ya. Tidak jauh dari transisi sound yang dipilih tadi, yang suara boom atau kamera itu di tap aja, sampai ketemu after checkbox not check. Jangan mengganggu. Nanti setelah ketemu itu di tap sekali, itu ada pengaturan pengaturan durasinya dari mulai 1 detik di panah atas, nanti terserah mau berapa detik, misalkan 30 detik. Udah, nanti kalau mau berlaku untuk semua slide di shift tab sampai ke apply all button, nanti di spasi di situ. Nanti sudah berlaku untuk semua slide. Ketika di F5 di slideshow, kalau kita sudah sudah terbiasa ya dengan presentasi 30 detik per 30 detik itu, nanti dia akan mengikuti
durasinya. Dan yang tadi Mas Wido gambarkan tuh bisa menarik perhatian anak-anak juga gitu. Itu tambahannya Mas Wido. Ya, matur sembah nuwun Mas Profesor Rafiq ya. Sami-sami Mas Wido. Oke, kabar sehat ya. Oke, matur sembah nuwun. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Festi dan Smart Teacher semua sudah mengikuti diklat malam hari ini dari awal sampai akhir. Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali dari Mbak Festi dan sharing-sharing dari Smart Teacher semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk IGTI yang sudah menunjuk saya sebagai moderator pada malam hari ini, yang mana masih banyak sekali kekurangan. Saya sangat minta maaf ya, karena ini baru pertama kali. Dari cara ngomong pun masih belum sesuai lah gitu, masih banyak yang berantakan gitu. Tapi saya akan berusaha ke depannya, mungkin saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Baik, kalau begitu diklat pada malam hari ini kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.